Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film. Silahkan kalian baca aja sorangan ya. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang tidak muda tetapi juga belum kolot. Dan ya tidak usah hese-hese, kita panggil saja dia dengan sebutan Udin. Pada saat itu terlihat Tengkorak Si Udin sedang ngobrol bersama seorang aki-aki dan ya tidak usah hese-hese juga, kita panggil saja aki-aki ini dengan sebutan Junaid. Tengkorak Si Junaid ini mengatakan kepada si Udin bahwasanya dia baru saja bertemu dengan seorang pasangan suami istri dan si pasangan tersebut meminta si Junaid agar mencarikan mereka satu laki-laki. Aing yakin sekali kalian teh pasti mikir, lah mereka kan pasangan suami istri, terus ngapain nyari cowok? Jadi pasangan suami istri ini teh mengatakan kepada si Junaid bahwasanya mereka berdua teh udah bosen ngelakuin hubungan teh kayak gitu-gitu aja dan mereka ingin merasakan hal yang baru dengan melakukannya bertiga. Pada saat itu Tengkorak Si Junaid teh mengatakan kepada si Udin bahwasanya pasangan suami istri tersebut berani bayar mahal laki-laki yang mau diajak berhubungan oleh mereka. Dan yang membagongkannya adalah si Junaid menawarkan hal itu kepada si Udin. Jadi para pemirsa, kalian teh kudu nyaho bahwasanya Tengkorak Si Udin ini teh punya toko buku dan toko bukunya si Udin ini teh bangkrut. Nah, kalian lihat kan si Udin itu teh lagi ngepak buku-bukunya dan akan menutup tokonya. Oke para pemirsa, kita balik lagi kepada Tengkorak Si Junaid. Jadi pada saat itu Tengkorak Si Junaid teh terus saja ngompor-ngomporin si Udin dengan mengatakan, Udin sekarang toko buku kamu teh udah bangkrut, sedangkan kamu teh butuh duit buat nyatu, buat babadog. Udahlah terima saja tawaran dari pasangan suami istri itu teh, nanti akan saya kenalkan kamu sama mereka. Tetapi pada saat itu Tengkorak Si Udin teh imannya masih kuat dan dia pun menolak ajakannya si Junaid dan mengatakan kepada si Junaid, Junaid kamu mah udah gelo, kamu makanya teh salah nginum obat, ngapain kamu teh ngajak-ngajak saya buat bisnis kayak begitu. Pada akhirnya si Udin pun meninggalkan si Junaid. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak Si Udin pun telah membuka usaha baru, yaitu sebuah toko bunga. Ketika si Udin baru saja memulai usaha barunya, terlihat Tengkorak Si Junaid pun datang menghampiri si Udin. Dan kalian nyaho apa yang dilakukan oleh si Junaid? Jadi pada saat itu Tengkorak Si Junaid teh masih belum menyerah. Dia terus meyakinkan si Udin agar menerima tawaran darinya untuk berhubungan dengan si suami istri itu. Bahkan yang gobloynya lagi adalah Tengkorak Si Junaid ini mengatakan kepada si Udin bahwa, Udin, kamu teh sekalipun tidak muda lagi, kamu teh kuat, kamu teh keker, kamu teh seksoy Udin. Pada akhirnya Tengkorak Si Udin pun terbuai oleh pujiannya si Junaid. Emang bangke ini si Junaid ya. Pada saat itu Tengkorak Si Junaid langsung menjelaskan sistem pembagian keuntungan kepada si Udin. Jadi jika si Udin ini menerima honor dari pasangan suami istri tersebut, maka si Junaid mendapatkan bagian 10% dari honornya si Udin. Kenapa demikian? Karena Tengkorak Si Udin ini teh perantaranya adalah si Junaid. Dan perkenalkan para pemirsa, orang ini adalah seorang manglisi dan ya tidak usah hese-hese, kita panggil saja dia dengan sebutan si Bewok. Terlihat pada saat itu teh si Bewok sedang menangani kekacauan di sebuah jalanan. Singkat cerita, peting pun poek, terlihat Tengkorak Si Udin pun sedang merangkai bunga dan dia juga terlihat sedang mempersiapkan diri untuk pergi ke sebuah tempat. Akan mabur kemanakah sebenarnya Tengkorak Si Udin? Jadi para pemirsa, kalian teh kudu nyaho, ternyata Tengkorak Si Udin ini datang menemui pasangan suami istri yang direkomendasikan oleh si Junaid. Apakah kalian masih ingat maksud kedatangan si Udin dipanggil oleh pasangan suami istri tersebut? Ya, betul sekali. Jadi kedatangan si Udin ke sana adalah untuk melayani pasangan suami istri tersebut berhubungan 3 orang. Tetapi beruntungnya pada hari itu teh suaminya si AWW ini teh tidak ada di tempat. Jadi si Udin teh hanya melayani istrinya saja. Tanpa banyak bacot, Tengkorak si wanita pun langsung membawa si Udin masuk ke dalam rumahnya dan terlihat mereka berdua pun langsung ngobrol bersama. Yang tak lama kemudian Tengkorak si Udin pun langsung beraksi dengan gagarayang. Tanpa saya kasih nyaho pun kalian semua teh sudah pasti tahu apa yang akan terjadi selanjutnya di antara mereka. Dan perkenalkan para pemirsa, AWW ini adalah seorang janda beranak 4 di mana suaminya sudah modar selama 2 tahun dan perlu kalian nyaho bahwa suaminya itu dulunya adalah seorang rabi atau seorang pembuka agama. Kalau dalam agama Islam dia teh kiai gitulah ya. Maka dari itu si wanita ini orang yang sangat taat terhadap agamanya.
Dan ya tidak usah liur-liur ya, kita panggil saja dia dengan sebutan Siti. Pada hari itu terlihat Tengkorak Juned teh mendatangi si Siti dan dia mengatakan kepada si Siti, "Siti, adik kamu teh udah ngejanda 2 tahun. Emangnya kamu tidak kangen apa berduaan sama cowok?" Pada saat itu Tengkorak si Siti pun mengatakan kepada si Juned bahwasanya dirinya sangat taat agama dan dia menghormati suaminya yang sudah modar itu. Tapi emang dasar Tengkorak Juned yang sudah bau tanah ini, dia teh lagi cosplay jadi Syaitoni Rojim. Dia pun terus menggoda si Siti dan menawarkan si Udin kepada si Siti. Tapi entahlah si Siti ini akan tergoda atau tidak, saya pun tidak nyaho. Di keesokan harinya terlihat ketika Tengkorak Juned ini sedang bekerja di toko bunganya, dia pun didatangi oleh si Juned dan kedatangan si Juned ke sana adalah untuk meminta bagiannya sesuai dengan perjanjian mereka di awal, yaitu 10%. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak si Juned yang sudah bau tanah itu pun sedang nongkrong dan ya seperti biasa dia teh mencari pelanggan baru untuk disodorkan kepada si Udin. Tapi entahlah aing teh mau menyebut ini hal yang sangat luar biasa atau justru hal yang sangat gobloy, karena anehnya aki-aki yang sudah bau tanah ini selalu saja berhasil mendapatkan pelanggan baru untuk si Udin. Dan asli sih ya, sampai-sampai bisnis yang dijalankan oleh si Udin dan si Juned ini berhasil membuat perekonomian si Juned melambung tinggi. Dan ya setiap harinya teh seperti itu aja ya, si Udin sibuk melayani tante-tante, kemudian si Juned sibuk mencari pelanggan baru dan menjadi mandor di depan pintu. Dan dari film ini teh saya baru nyaho ternyata pekerjaan seperti itu tuh dihitungnya per jam. Dan itulah kenapa alasannya Tengkorak si Juned teh selalu nangtung di depan pintu untuk menghitung berapa jam mereka ada di dalam. Kalian masih ingat dengan si bewok ini? Ya, betul, dia adalah polisi yang berada di awal scene tadi dan dia bertugas di kompleknya si Juned untuk berkeliling menjaga keamanan di sana. Sampai pada akhirnya si Malisi ini pun curiga dengan gerak-geriknya si Juned, di mana si Juned teh tidak digawe tetapi duitnya teh banyak, sedangkan setiap harinya dia teh membawa wanita yang berbeda untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan mulai sejak saat itulah Tengkorak si Juned terus dihintai oleh Malisi atau oleh si bewok itu. Tapi ya si Juned mah santuy aja gitu ngelihat si bewok teh. Paling juga say hi doang kalau ketemu. Beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak si Udin pun bekerja seperti biasa di toko bunganya. Dan seperti biasa juga Tengkorak si Juned pun kembali mendatangi si Udin dan menawarkan pelanggan baru. Pada saat itu si Juned mengatakan bahwa pelanggan kali ini adalah orang yang sangat spesial, di mana dia sangat cantik. Dan di malam itu pun mereka berdua antara si Udin dan si Juned pun meresmikan bisnis mereka, di mana si Juned berperan sebagai, kemudian si Udin berperan sebagai, sampai pada akhirnya si Udin pun diganti namanya menggunakan Virgil Howard. Di keesokan harinya terlihat Tengkorak si Udin pun menemui wanita itu dan ya tanpa saya beritahu pun kalian sudah pasti nyaho apa yang akan mereka lakukan. Dan di akhir perbincangan si wanita mengatakan kepada si Udin bahwasanya dia terkesan dengan pelayanan si Udin dan dia akan memesan si Udin kembali. Buang kek di film lah. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak si Juned pun kembali mendatangi si Siti. Dan ya, seperti yang kalian nyaho pada saat itu, Tengkorak si Juned terus merayu si Siti dan mengatakan kepada si Siti bahwa, "Siti, kamu teh sebagai manusia normal, kamu teh butuh pasangan hidup dan butuh seorang laki-laki." Tetapi ya pada saat itu Tengkorak si Siti hanya memandangi si Juned dan terdiam. Entahlah apa yang dipikirkan oleh si Siti, karena aing pun tidak nyaho. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian terlihat Tengkorak si Siti pun melepaskan penutup kepalanya dan menggantinya dengan wig. Tentu saja hal itu pun menggemparkan warga sekitar dan membuat mereka terheran-heran melihat perubahan yang dilakukan oleh si Siti, termasuk si bewok itu. Oh, ternyata biang keroknya adalah si Juned, karena ternyata si Siti tergoda oleh ajakannya si Juned. Dan pada hari itu terlihat si Siti pun menemui si Juned untuk menemui si Udin. Untuk apa? Ya kalian juga udah pasti nyaho mau ngapain ya sama si Udin, si Siti teh. Pada saat itu Mang Lisi atau si bewok pun langsung mengikuti si Juned, karena ya seperti yang kalian nyaho si Juned kan emang lagi diintai gitu sama si bewok. Tak lama kemudian pekerjaan si Udin pun dimulai terhadap si Siti. Dan ya kalian kan udah nyaho pekerjaannya si Udin teh apa gitu ya. Setelah pekerjaannya selesai, Tengkorak si Siti pun tiba-tiba menangis dan mengatakan kepada si Udin bahwa dia sangat puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh si Udin. Mulai sejak saat itulah Tengkorak si Siti pun terus menemui si Udin sampai pada akhirnya dia pun dijegat dan ditemui oleh si bewok. Pada saat itu si bewok pun menanyakan kepada si Siti, "Siti, adik kamu teh mau kemana? Kok buru-buru amat? Kayaknya setiap hari saya teh ngelihat kamu menemui si Udin terus. Emang mau ngapain?"
Pada saat itu si Siti pun menjawab bahwa enggak, saya emang nggak kemana-mana, lagian saya teh nemuin si Udin cuman pengen curhat doang, melepaskan kepenatan. Pada akhirnya si Siti pun langsung mabur dari sana. Asli yang ini sebenarnya kehil kalau ngeliat si Bewok ini, karena kalau kalian perhatikan nih penampilannya si Bewok ini mencerminkan orang Yahuda banget. Apalagi itu yang berhubungan dengan Yahuda kalau bukan istri Will ya. Jadi perlu kalian nyaho nih ya, pada saat itu tengkorak si Siti teh baper kasih Udin. Padahal tanpa dia nyaho bahwa si Udin teh ngelayanin bukan cuma dia doang, tapi masih banyak dan masih loba awewe lain yang dilayanin oleh si Udin. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat tengkorak si Siti pun kembali menemui si Udin. Dan pada hari itu Udin pun membawa si Siti OTW ke sebuah taman. Di taman itulah Udin membuka wignya Siti dan terjadi sesuatu di sana. Saya yakin kalian juga udah nyaho terjadi apa ya. Sedangkan di tempat lain terlihat tengkorak si Junaid pun sedang berusaha ditewak oleh si Bewok dan para rabi yang ada di sana. Kenapa demikian? Karena mereka sudah sangat mencurigai gerak-geriknya si Junaid. Sampai pada akhirnya si Junaid pun ditewak dan dibawa ke sebuah persidangan di mana persidangan tersebut adalah persidangan agama yang dihadiri oleh para rabi dan para petinggi rabi. Di sana mereka semua pun mulai menginterogasi si Junaid ini dan itu. Pada akhirnya mereka pun menghadirkan saksi, yaitu si Siti. Lah terus untuk apa si Siti teh ditewak? Atau buat jadi saksi, Marisol. Lah emang kenapa harus ada saksi? Karena takutnya teh salah nangkep manglisinya. Karena di negeri Konoha teh banyak manglisi yang salah tangkep malulu. Oke para pemirsa, kita balik lagi ke si Siti dan lupakan tentang Konoha. Pada saat itu tengkorak si Siti teh bersaksi di hadapan para rabi bahwasanya alasannya menemui si Udin adalah karena selama 2 tahun ini dia sangat merasa kesepian. Setelah bersaksi tanpa banyak bacot, tengkorak si Siti pun langsung mabur dari sana. Setelah persidangan selesai, terlihat tengkorak si Bewok pun pergi mengantarkan si Siti pulang. Dan di mobil si Bewok mengatakan kepada si Siti bahwa alasan utamanya menangkap si Junaid adalah karena dia merasa cemburu melihat si Siti terus-menerus menemui si Udin. Pada saat itu si Bewok mengatakan kepada si Siti bahwasanya sebenarnya dia sudah lama naksir sama si Siti, tapi terlihat si Siti teh cuek aja gitu sama dia. Pada akhirnya pada saat itu si Siti pun menjawab bahwa dia pun menyukai si Bewok. Tak lama kemudian terlihat tengkorak si Siti pun datang menemui si Udin dan mengucapkan say goodbye kepada si Udin bahwasanya dia lebih memilih hidup bersama si Bewok. Tapi pada saat itu ya si Udin mah santuy saja gitu, karena ya si Udin kan sama si Siti cuman profesional kerja aja. Mungkin pada saat itu tengkorak si Siti berharap bahwa si Udin teh bakalan mewek, kakolojotan, gagaukan gitu ya. Tapi faktanya pada saat itu si Udin teh cuek aja gitu karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan bersama si Siti hanya sebatas pekerjaan. Asli aing kira di akhir film si Udin teh bakalan insaf gitu ya, bakalan tobat, tetapi ternyata di luar dugaan, Mas Bro. Karena di akhir film terlihat tengkorak si Junaid dan si Udin pun sedang berada di sebuah kafe. Dan pada saat itu si Junaid kembali menawarkan si Udin kepada seorang wanita. Emang dasar biang keroknya ini si Junaid nih ya. Si Junaid aki-aki bau tanah ini. Ya udah, film pun enggesan. Dari film ini kita bisa belajar bahwasanya benar apa yang dikatakan oleh orang bijak, uang bukanlah segalanya, tetapi ingat bro, segalanya itu butuh uang. Karena hal ini dilakukan oleh Junaid dan si Udin karena mereka butuh uang. Terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel Mimin. Semoga kalian semua terhibur. Bye bye.